Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengungkapkan kisah mistis, sebuah misteri tentang Tebu Ireng sebagai tempat lahirnya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah turun-temurun tentang Tebu Ireng sudah diramalkan kakek tua berjubah putih dan berjenggot panjang yang bakal menjadi tempat lahirnya para wali. Dari cerita turun-temurun ini terbukti bahwa Tebu Ireng merupakan tempat lahir para wali, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari dan keturunannya. Bahkan Gus Dur yang kini makamnya tidak pernah sepi dari peziarah adalah Kiai Sepuh almarhum Ki Zubaidi Muslih, seorang guru pelajaran ilmu tauhid kitab Kifayatul Awam. Di samping keluasan ilmunya, dia dikagumi dengan kisah-kisah tentang sejarah sastra mistik maupun pengalaman pribadi dirinya. Salah satu kisahnya bahwa jauh sebelum pesantren Tebu Ireng didirikan tahun 1899, ada seorang waliullah yang tak diketahui berasal dari mana dan entah mau kemana. Wali itu datang dengan pakaian serba putih dan berjenggot panjang yang berhenti di tepian sungai yang saat ini menjadi pesantren. Ia lalu mengamati seraya bertutur dengan kasafnya, "Kelak di tempat ini akan datang seorang yang alim ilmunya menyinari negeri," ucap orang tua berjubah. Orang tua berjubah itu berlalu dan membuat masyarakat dan warga sekitar keheranan. Ternyata prediksinya itu tidaklah meleset. Orang alim yang dimaksud tak lain ialah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari beserta keturunan dan para santrinya. Di kemudian hari, di kesempatan lain, ada sebuah kisah sejarah yang terdapat pada buku sejarah alumni pesantren. Entah kejadian yang dimaksud sama atau memang berbeda, menyebutkan sebuah kisah yang kurang lebih sebagai berikut ini. Alkisah ada seorang kakek tua yang berdiam diri di sebuah pohon. Ia menjadikan pohon itu sebagai tempat berteduhnya berhari-hari. Warga sekitar pun merasa kasihan. Mereka hendak mengajak kakek itu ke rumah agar tinggal bersama. Namun kakek itu menolak dengan halus. Kakek tua itu berpesan kalau ia wafat, maka ia ingin dimakamkan di bawah pohon tersebut. Sebab tempat ini akan menjadi pusat keilmuan, didatangi banyak orang dari berbagai penjuru negeri, dan makam ini tidak akan pernah sepi dari para peziarah. Lalu kakek itu wafat dan dimakamkan di tempat yang dimaksud. Kini masih satu area dengan kompleks pemakaman pesantren Tebu Ireng. Mungkin kisah mistik Tebu Ireng akan berhenti di situ saja. Nyatanya tidak. Ada satu kisah yang terdapat dalam buku hasil disertasi Al-Alwi Shihab, di mana terdapat kata pengantar dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyebut sebuah nama yang bisa jadi itulah nama kakek tua itu. Dan cerita di atas, Gus Dur mengatakan pada tahun 1941, mendiang mantan Presiden Soekarno terdiam selama 40 hari di pesantren Tebu Ireng untuk berkholwat di kuburan nenek moyang dulu, yaitu Maulana Ishaq Al-Tabarqi. Orang inilah yang kemudian diabadikan peranannya karena asalnya Al-Tabarqi merupakan daerah Halilintar. Oleh karena itu, didapatkan gambaran pendiri kerajaan Demak di Masjid Agung Demak dalam sebuah ukiran kayu dengan bahan dari lintas sebuah punggung kura-kura. Dengan demikian, gambaran Gus Dur jelas bahwa kura-kura sebagai lambang umur panjang atau Ben Sui hanya digunakan oleh raja-raja dalam legenda Cina. Oleh karena itu,
ketika Bung Karno sebagai keturunan Maulana Ishak berhasil mendirikan negeri Republik Indonesia, membuat Tugu Proklamasi. Pada Tugu Proklamasi dipegang Saan. Di atas tugu itu dia meletakkan sebuah gambar halilintar sama dengan yang ada di Masjid Demak. Dengan kata lain, Maulana Ishak melalui keturunannya Soekarno juga adalah salah seorang arsitek negara Republik Indonesia. Dari sini jelaslah bahwa Soekarno sebagai tokoh politik karena mendirikan kerajaan ternyata juga keturunan salah seorang tokoh politik lain. Sehingga tidak mengherankan apabila beberapa abad berikutnya para wali songo juga merupakan tokoh-tokoh politik. Entah bagaimana Gus Dur mampu mengetahui cerita mistik tersebut, bahkan sampai detail nama, keturunan, sejarah, hingga prediksi ke depannya. Di samping perlu ditelusuri lebih dalam tentang riwayat hidup Maulana Ishak At-Tabarki, kita patut meyakini bahwa orang-orang yang hatinya bersih selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengetahui hal-hal yang gaib. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Jangan lupa untuk melihat video dari KKW Channel. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.